Ya, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas cara menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial ya, dimana di situ ada bentuk pecahannya. Nah, soalnya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan, kita bahas kurang lebih 8 menit ya. Oke, untuk nomor 1 dulu, ada 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat X dikurangi 5 kurang dari 12. Yang kedua, 2 pangkat X ditambah 1 per 2X dikurangi 3 kurang dari 9. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ya, langsung aja ya, kita kerjakan. Untuk nomor 1, ada 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat X dikurangi 5 gitu ya, kurang dari 12. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kita ubah ke bentuk 2 pangkat X semua ya. Berarti nanti ini kita jabarkan menjadi 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat X. Ingat sifat perpangkatan, ini bisa dijabarkan menjadi 2 pangkat minus 5 gitu ya, kurang dari 12. Sehingga menjadi 2 pangkat X ditambah, nah ini 2 pangkat minus 5, biar menjadi positif kan kita naikkan aja ya, sehingga menjadi ini 2 pangkat 5, ini yang bawah tetap 2 pangkat X kurang dari 12. Oke, sekarang kita pindah ruas ini ya, 12 kita pindah ruas ke kiri menjadi 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat X dikurangi 12 kurang dari 0. Nah, dari situ maka diperoleh 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 5 itu kan 32 dibagi 2 pangkat X dikurangi 12 kurang dari 0. Nah, kalau dari sini maka kita misalkan dulu ya, kita misalkan dulu biar gampang. Misalkan P itu sama dengan 2 pangkat X, maka pertidaksamaannya menjadi P gitu ya, ditambah 32 per P dikurangi 12 kurang dari 0. Kalau kita kalikan P, ini biar nggak terjadi pecahan ya, kita kalikan P aja, sehingga semuanya ini menjadi P kuadrat ditambah 32 dikurangi 12P kurang dari 0. Oke, atau bisa ditulis P kuadrat dikurangi 12P ditambah 32 kurang dari 0 gitu ya. Nah, dari situ maka perhatikan, kalau kita faktorkan ini ya, kalau kita faktorkan itu menjadi berapa? Ingat, kalau dikalikan hasilnya 32, kalau dijumlah hasilnya minus 12, yaitu minus 4 dan minus 8 gitu ya. Nah, maka dari sini diperoleh pembuat nolnya itu P sama dengan 4 ya. Kemudian di sini P sama dengan 8. Kita buat garis bilangan dulu aja. Kapan dia 0? Dia 0 itu saat P sama dengan 4, P sama dengan 8. Berarti kalau kita buat garis bilangan, kita kasih aja di sini angka 4, di sini 8. Sekarang kita cek nilai untuk nilai P sembarang ya, bernilai positif atau negatif, kita cek itu aja. Kalau P-nya 0, berarti kalau kita gantinya P-nya 0 itu kan minus 4 ya. 0 dikurangi 4 itu kan minus 4. 0 dikurangi 8 minus 8. Artinya kalau P-nya 0 itu minus 4 dikali minus 8. Minus kali minus berarti plus ya, atau positif. Berarti ketika P-nya 0 hasilnya positif. 0 di sini ya, 0 itu di daerah sini, berarti kita kasih tanda aja plus. Misalnya di sini ada 5, kalau kita masukkan 5 di sini, maka hasilnya pasti negatif. Di sini ada 10 ya, 10 kita masukkan ke sini, hasilnya adalah positif, gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan penyelesaiannya. Dari sini, maka ketika kita mencari nilai kurang dari 0, gitu ya, kurang dari 0 itu kan berarti kan negatif ya, bilangan kurang dari 0 itu artinya bilangan negatif.
Nah, berarti kalau di sini ada tanda kurang dari 0, berarti kita pilih yang negatif. Nah, berarti daerah penyelesaian itu sekitar ini ya, P antara 4 sampai 8. Jadi penyelesaian untuk batas P itu adalah 4 sampai 8. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan dari sini, maka P-nya tadi apa ya? Kita mencari nilai X, P-nya tadi 2X ya. Oke, saya kasih 2X. 2 pangkat X maksudnya ya. Nah, 4 itu berarti 2 pangkat berapa? Kita samakan 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. Jadi batasan X yang memenuhi itu berapa? Lihat pangkatnya aja ya. Nah, kita identikan. Berarti kalau 2 pangkat 2 kurang dari 2 pangkat X kurang dari 2 pangkat 3, maka batasan X-nya itu tinggal kita fokus pada yang atas ini. Berarti 2X 3. Gitu ya. Nah, jadi batasan X yang memenuhi itu adalah X antara 2 sampai 3. Gitu ya. Udah paham ya maksudnya ya. Nah, sekarang untuk memperjelas lagi, dengan cara yang sama kita lihat soal yang nomor 2. Oke, yang nomor 2 ya. Saya tulis dulu soalnya. 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat X dikurangi 3. Gitu ya. Kurang dari 9. Ingat seperti tadi, ini pangkat minus 3 ya. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat berapa ini? Sini X. Kalau ini 2 pangkat minus 3, sama seperti ini ya. Berarti yang atas menjadi 2 pangkat 3. Gitu ya. Terus kemudian, saya singkat caranya ya. 9 kita pindah ke ruas kiri. Menjadi minus 9, ini kurang dari 0. Tahu ya? Berarti kita langsung jalan ke sini ya, model ini. Oke, dari sini sudah menjadi ini, sudah tahu ya. Nah, sekarang kita misalkan P itu sama dengan, sama seperti tadi, 2 pangkat X. Gitu ya. Sehingga menjadi berapa? Ini P ditambah 2 pangkat 3 itu berapa? 8 per P kurang dari 9 kurang dari 0. Kalau kita kalikan dengan P, gitu ya, maka menjadi P kuadrat ditambah 8 kurang dari 9P kurang dari 0. Atau P kuadrat dikurangi 9P ditambah 8 kurang dari 0. Gitu ya. Sekarang kita faktorkan. Sama seperti tadi. Pembuat nolnya ya, kita cari pembuat nolnya nanti. Dikalikan hasilnya 8, dijumlah hasilnya minus 9. Berarti minus 1 dan minus 8. Gitu ya. Oke, sekarang kita buat dulu garis bilangan. Di sini pembuat nolnya itu 1 dan 8 ya. Coba kita cek. Ketika P-nya 0, hasilnya positif atau negatif? Berarti minus 1 kali minus 8 ya. Oh, berarti hasilnya positif. 0 ada di sini. Ketika P-nya sama dengan 7, hasilnya negatif. Misalkan kan di sini kan. Di sini ada P-nya sama dengan 10. Kalau kita masukkan ke sini ya, P-nya 10 berarti kan hasilnya positif ya. Oke. Nah, sekarang yang akan kita cari sama seperti tadi ya. Tandanya perhatikan. Kurang dari 0. Yang kita cari itu kurang dari 0 berarti ini negatif. Gitu ya. Nah, berarti dapat diperoleh batasan P yang memenuhi ya. P-nya dulu ya. P itu antara 1 sampai 8. Oke, gini kan. Gitu ya. Nah, tadi kita misalkan P-nya 2 pangkat X. 2 pangkat X itu kan pengganti P ya. Nah, sekarang 1, 8. 1 itu biar sama itu 2 pangkat berapa? Pangkat 0 ya. Kalau 8, 2 pangkat 3. Jadi batasan X yang memenuhi itu 0, X, 3. Gitu ya. Oke, sudah paham cara menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial?
Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.